Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu cuplikan video dari seorang Kristen dulu, lalu dia mu'alaf masuk ke agama Islam. Setelah sudah mengerti tentang kedua agama tersebut, akhirnya dia menyesal ya, mu'alaf, menyesal masuk ke agama Islam dan akhirnya kembali ke agama Kristen ya. Itu informasi mengenai dari muslimah ini ya teman-teman sekalian. Saat ini dia menjadi pemberita Injil ya di media sosial ya. Dia sangat lantang sekali untuk menjabarkan tentang siapa Yesus Kristus ya, karena bagi kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus ya, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah jelmaan atau inkarnasi daripada Allah itu sendiri. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan supaya kita sama-sama diberkati. Berikut videonya. Hari ini, who is Jesus? Jesus adalah Yahweh itu sendiri. Dia adalah Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Ya. Dan banyak dalil-dalilnya di dalam Alkitab bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga bukti kemahakuasaannya sampai sekarang mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus ya. Lihat Pastor Andy Simon, dia melakukan mujizat itu karena kuasa Tuhan Yesus. Jadi itu bukan kuasa Pastor Andy Simon, tetapi kuasa itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kak, lihat videonya Kores. Ya, saya nggak lihat ya. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, nyata dan berkuasa sampai hari ini, sampai kapanpun dia tetap berkuasa ya. Dialah yang awal dan yang akhir. Oke, siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Di mana dalilnya? Oke, kita baca Yesaya 41 ayat 4. Yesaya 41 ayat 4 ya. Bahwa dia adalah Tuhan Allah yang awal dan yang akhir. Tidak ada Tuhan yang seperti dia ya. Oh ya, kita baca dulu ya. Yesaya 44 ayat 6 ya. Bahwa Tuhan Yesus berfirman, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku ya. Kemudian Yesaya 48 ayat 12, akulah Tuhan yang tetap sama, akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Kemudian dia berfirman lagi kepada Rasul Yohanes, Wahyu 1 ayat 8 ya. Wahyu 1 ayat 8, ini firman Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa ya. Kemudian Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kemudian Wahyu 22 ayat 13 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, haleluya ya. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri yang telah turun ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk melakukan misi penyelamatan. Dialah Tuhan yang awal dan yang akhir ya. Sebagaimana dia berfirman ya, berkata kepada Nabi Yesaya, akulah Tuhan Allah yang tetap sama, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian, akulah Alfa dan Omega. Kemudian dia berfirman lagi kepada Rasul Yohanes ya, aku adalah yang awal dan yang akhir ya. Semua dalilnya itu di Yesaya 41 ayat 4, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12 ya. Itu komparasi dengan ayat di dalam Perjanjian Baru ya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, kemudian Wahyu 22 ayat 13 ya. Kemudian Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Sebagaimana Tuhan Allah ya berfirman kepada nabi-nabinya di Perjanjian Lama bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia menggembalakan domba-dombanya ya. Yehezkiel 34 ayat 13 ya. Kita lihat Yehezkiel bahwa ini dalilnya berdasarkan Alkitab ya. Biar jelas, biar kalian tahu siapa itu Yesus Kristus ya. Karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dia adalah gembala yang baik ya. Yehezkiel 34
ini kan perjanjian lama nih ya, supaya kalian tahu gitu siapa itu Yesus Kristus. Yeskiel 34 ya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, oke. Di sini dituliskan ya, di Yeskiel 34. Yeskiel itu kan perjanjian lama ya. Tetapi di sini Tuhan Allah berfirman, aku adalah gembala, aku akan menggembalakan domba-dombaku, ya. Dan ini hanya Tuhan Allah yang boleh menyatakan seperti ini. Kemudian ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia berfirman atau dia berkata kepada orang banyak, kepada orang Yahudi. Di Yohanes 10 ayat 11 sampai dan 14, aku adalah gembala yang baik. Nah, sehingga orang Yahudi marah. Karena orang Yahudi tahu bahwa itu tertulis di Yeskiel 34, bahwa hanya Yahweh atau Elohim yang gembala yang baik. Nah, ketika Yesus Kristus mengatakan, aku adalah gembala yang baik, sehingga orang Yahudi marah. Hanya Tuhan yang boleh menyatakan seperti ini. Nah, lalu siapa itu Jesus Christ? Jesus Christ adalah Yahweh itu sendiri yang telah turun ke dunia. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi supaya kita tahu ya, supaya kita paham bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dan banyak pengakuannya di dalam Alkitab ya, bahwa dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Itulah kenapa orang Yahudi sangat marah kepada Yesus Kristus, karena dia mengaku yang awal dan yang akhir. Gembala yang baik. Kemudian juru selamat ya, Yesaya 43 ayat 3. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan Allah, tidak ada juru selamat selain daripadaku ya. Kemudian itu digenapi di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Karena tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan Allah itu sendiri. Karena Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ya. Lalu siapa lagi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah pemberi hidup kekal. Ya, dia memberikan hidup kekal kepada pengikut-pengikutnya. Yohanes 10 ayat 28 ya. Yohanes 17 ayat 2, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu siapa Yesus Kristus kalau dia memberikan hidup yang kekal? Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, karena dia memberikan hidup yang kekal. Ya. Kemudian dia berkuasa mengampuni dosa. Karena kita tahu di perjanjian lama, Nabi-Nabi menuliskan bahwa hanya Yahweh atau Elohim yang berkuasa mengampuni dosa. Nah, Yesus Kristus mengatakan kepada orang Yahudi, aku berkuasa mengampuni dosa. Ya, karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri ya. Jadi sangat jelas, sangat banyak dalil-dalil dalam Alkitab bahwa dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dan sampai sekarang, bahwa mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ya, terima kasih ya buat Odi yang telah memberikan gift kepada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Silakan boleh naik siapa yang mau bertanya, karena tadi dalil-dalil yang saya sampaikan tadi itu semua ada dalam Alkitab ya, bahwa Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir, dia adalah cahaya atau terang dunia, dia adalah gembala yang baik, dia adalah sang juru selamat ya. Itu semua merujuk kepada predikat-predikat Tuhan ya, di mana Tuhan Yesus mempunyai semua itu ya. Dia juga pemberi hidup kekal. Nah, siapa yang mau bertanya silahkan boleh. Enggak lah, kamu Kristennya enggak jelas. Ya, saudaraku terima kasih ya sudah komen seperti itu. Salam dari Malaysia. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Alfa Omega itu mati. Bisakanlah santun dan terhormat dalam berkomentar agar nampak keimanan kita. Ya, benar sekali ya teman-teman, biasakanlah komentar atau typing yang baik. Mari kita semua saudaraku tetap jaga keetikannya ya. Ya. Sayang, besok kita lebaran bareng ya. Lebaran apa ini? Lebaran apa ini saudaraku?
Salam dari Riau. Ya, terima kasih. Salam kembali juga ya. Entah mana yang betul, Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, dan konsisten. Ya, konsisten itu saudaraku ya, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri ya, yang telah turun ke dunia. Juru selamat dari apa? Ya, Tuhan Yesus adalah sang juru selamat ya. Wow, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah tonton bersama-sama ya, dan itu apa yang dijelaskannya itu mengenai siapa Yesus itu saya pikir udah sangat jelas ya. Jadi kalau ada yang masih nyinyir ya bahwa Yesus bukan Tuhan, ya Yesus itu hanya seorang nabi, itu bagi Anda ya, itu imannya Anda gitu. Jadi seharusnya kalau seandainya Anda meyakini itu bahwa dia hanya sebatas nabi, ya nggak usah urusin Kristen juga dong ya, nggak usah cari masalah, nggak usah ceramah-ceramah mengenai kekristenan ya. Lebih baik urus aja agamamu ya. Kamu merasa bahwa agamamu yang paling benar ya kan, Tuhanmu yang paling benar dan nabimu yang paling benar. Seharusnya Anda fokus di situ. Nah, teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali, sangat menarik ya, yang kita bisa petik dan kita bisa pelajari dari apa yang disampaikan oleh kakak yang tadi, di mana dia pernah mualaf masuk ke agama Islam lalu kembali ke Kristen lagi, karena hanya di dalam Kristen ada keselamatan kekal. Kalau Anda mau masuk surga, maka ikutlah Tuhan yang mengajak Anda ke surga itu ya. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang dari surga. Dia adalah kalimatullah, dia adalah suara Allah, dia itu adalah firman ya, logosnya Tuhan, dan dialah yang akan yang menyelamatkan umatnya yang mau percaya kepadanya ya. Makanya dikatakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti binasa. Maka teman-teman sekalian, luar biasanya bahwa ada banyak orang saat ini berbondong-bondong untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Teman-teman, mari kita melihat Yesaya 44 ayat 6, dan ini juga sudah sering saya bahas ya. Dengan video-video sebelumnya juga saya sudah pernah pakai ayat ini untuk menjelaskan kepada mereka yang nyinyir bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Buktikan di mana ayatnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terlalu banyak ayatnya yang menjelaskan Yesus adalah Tuhan ya. Oke, ayat 6 berkata, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Teman-teman sekalian, inilah penyampaian daripada Yahweh ya, Elohim, Adonai ya, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub ya. Dia mengaku dirinya itu dialah yang terdahulu dan terkemudian. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti kita akan berpadanan dengan satu ayat di dalam Perjanjian Baru, di dalam di Wahyu pasal 1 ayat 8. Nanti kita akan belajar di sana. Yesus Kristus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Persis sama apa yang disampaikan oleh kitab Yesaya. Maka teman-teman sekalian, kalau kita lihat di kitab Yesaya bahwa hanya Tuhan yang mengatakan aku adalah yang terdahulu dan terkemudian, kalau Yesus berani mengatakan itu di Perjanjian Baru, maka Yesus ini siapa? Oke, ya, ini yang harus Anda pahami. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-12 juga ya, Tuhan menebus Israel ya. Dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang terus disampaikan oleh Tuhan Yahweh ya, Allah yang Esa itu ya, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad ya. Inilah bahwa syahadatnya orang-orang Israel, dan orang Israel saat ini juga ya, kita yang meneruskannya sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Karena tentu akan ditanyakan, ya kan itu kan orang Israel, kamu orang Indonesia. Betul, tapi Yesus katakan bahwa Injil kerajaan surga harus diberitakan ke seluruh dunia ya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Ajar mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk alam semesta ya, untuk alam semesta. Kemudian kita melihat teman-teman sekalian di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17 hingga ayat 18
18. Saya akan bacakan buat kita. Ketika aku melihat dia, yaitu Yesus ya, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu jalan ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya, jadi teman-teman sekalian, di sini dalam ayat 17-18 sangat jelas Yesus Kristus ya dikatakan sebagai yang awal dan yang akhir. Mari kita melihat ayat yang ke-8 teman-teman sekalian, Wahyu 1 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini Yesus Kristus yang menyatakan ini teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang menanyakan mana ayatnya Yesus mengaku sebagai Tuhan, nih jelas di dalam ayat ini, Wahyu 1 ayat 8 ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Kalau kita melihat di Yesaya pasal 44 tadi ada ayat 6 teman-teman sekalian, yang mengatakan demikian, aku adalah yang awal dan yang akhir, aku yang terdahulu dan terkemudian. Itu hanya Yahweh, hanya Tuhan. Tapi kalau Yesus sendiri dalam Wahyu 1 ayat 8 mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, maka dia itulah yang disebut dengan Tuhan yang telah berinkarnasi. Nah teman-teman sekalian, sebagai ayat yang paling terakhir adalah Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, ya Yesus ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka teman-teman sekalian, kalau bicara siapa Yesus, dia adalah inkarnasi daripada Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau Anda tidak melalui Yesus, kalau Anda tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dengan usaha atau amal ibadahmu tidak akan bisa sampai kepada sorga. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, itulah yang bisa menebus Anda untuk membawa Anda masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.